Jadi bab berikutnya adalah geser pada balok ya. Jadi pada balok itu misalnya kalau ada misalnya yang sederhana saja balok di atas dua tumpuan, lalu menerima beban merata W ini misalnya ya. Dan kita buat satu potongan pada balok ini, maka pada balok ini ada momen lentur dan ada gaya geser ya. Nah, yang dimaksud dengan geser pada balok itu geser yang ini ya. Berbeda dengan geser langsung yang bekerja pada sambungan pada baut misalnya di awal semester yang lalu. Jadi itu akibat satu gaya saja yang langsung berada di permukaan gesernya, di mana tegangan gesernya bisa kita, kalau Anda masih ingat bahan yang lalu, kalau ada baut di sini, baut di situ kemudian ini ditarik dengan gaya P. Pada potongan ini kalau kita potong, potongan baut yang terpotong itu ada gaya yang mengimbangi gaya P ini, dan ini adalah V ya. V juga karena gaya geser, dan dari keseimbangan nilainya kita ketahui sebesar P begitu. Nah, ini namanya geser langsung ya. Jadi karena gayanya ada di bidang yang sama dengan ini, ada eksentrisitas sedikit tapi diabaikan ya, begitu. Jadi berapapun besar gaya ini langsung diubah jadi geser, dan tegangan pada permukaan bautnya jadinya tegangan geser ini dibagi dengan luasnya ya. Nah, untuk geser pada balok tidak demikian ya. V ini ada karena interaksi dari seluruh strukturnya ya. Dan nilainya bervariasi di sepanjang balok ya. Kalau Anda gambarkan, Anda mestinya sudah bisa menggambarkan diagram tegangan geser ini. Mestinya di sini positif sebesar reaksi ini. Kalau ini RA, ini RB. Kalau bebannya merata, RA-nya sama dengan RB, mestinya jadi gesernya akan seperti ini ya. Positif di sini, kemudian berkurang sampai 0, terus ke bawah sampai negatif maksimum di sebelah sana. Ya. Nah, yang dimaksud dengan geser pada balok itu adalah geser yang ini. Nah, tegangan yang disebabkannya mesti juga tegangan geser ya. Jadi kalau penampang ini saya buka, gitu, saya perbesar. Gitu, ini potongan dari penampang ini diperbesar. Lalu pada permukaan ini ada momen ya yang menyebabkan tegangan normal, dan kemarin sudah kita gambarkan tegangan normalnya, kemudian integrasi keseimbangannya juga sudah. Nah, kalau pada permukaan ini juga ada tegangan geser, maka selain normal yang kemarin kita bahas dalam beberapa minggu kemarin, juga harusnya ada geser di sini ya. Kalau umumnya digambarnya gini aja ya. Geser kecil-kecil ya. Jadi ini V, yang besar ini V. Harus sudah ada labelnya nih ya. V, gaya geser. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah tau ya, tegangan gesernya. Ya. Nah, ini tidak lagi V dibagi A begitu saja ini ya. Jadi perlu ada perhitungan khusus untuk mendapatkan nilai tegangan geser pada permukaan yang mengalami permukaan balok yang mengalami gaya geser ini. Ya. Jadi tidak lagi V dibagi dengan luas penampang. Nah, penurunannya, sebelum penurunannya, gaya geser V ini sebenarnya membantu menjamin bahwa balok itu mengalami normal akibat lentur yang lalu. Ya. Kemarin atau di awal waktu membahas lentur, penampang yang seperti ini kalau diberi lentur demikian, dia akan jadi gini. Kan begitu kurang lebih ya. Akan demikian ya. Nah, kalau saya ambil syarat-syarat tertentu, jadi kalau balok ini saya bagi-bagi begitu.
Jadi beberapa bagian ini juga sudah kita lakukan di awal momen lentur yang lalu, maka masing-masing bagian itu akan melengkung bersama-sama, gitu ya. Sehingga permukaan yang ini, yang tadinya rata, ini juga tetap rata ya. Ini yang tadinya rata tetap rata. Oleh karena itu sisi atas akan mengalami perpendekan, yang sisi bawah akan mengalami perpanjangan ini akibat momen ini ya. Jadi deformasi normalnya, perubahan panjangnya itu berbeda-beda untuk setiap bagian, dan itu sudah kita bahas dulu di lentur. Distribusinya demikian ya. Yang paling besar tekannya di sebelah sini, paling besar tariknya di sebelah bawah kalau momennya seperti ini. Nah, di antara serat-serat ini, bagian-bagian ini, mestinya ada geser juga ya, yang ikut menahan agar permukaan ini tetap rata. Kalau tidak ada geser, dia akan jadi, mungkin akan jadi begini ya. Perbagiannya gitu ya. Begitu jadinya ya. Jadi kalau tidak ada geser di antara bagian-bagian antara garis-garis ini, maka nggak ada nih yang menahan dia supaya selalu bersama-sama ya. Jadi di sini itu ada geser gitu ya. Di setiap ini. Saya gambarnya segini. Kalau kita gambar lebih kecil-kecil lagi, ya semua ada geser dalam arah itu. Nah, kalau kita recall lagi waktu di akhir bab tentang tegangan, tentang konsep tegangan, kalau saya ambil satu titik di sini, lalu saya perbesar jadi segi 4 begitu. Ini adalah yang di bagian permukaan baloknya misalnya, yang gaya gesernya bekerja. Kalau di sini ada tegangan geser, atau kalau begini namanya XY dulu, mudah-mudahan masih ingat ya. Penampangnya menghadap ke sumbu X, tegangannya sendiri ke arah sumbu Y, jadi tau XY. Sedangkan di sini harusnya ada tau YX, penampangnya menghadap sumbu Y, arah tegangannya arah sumbu X. Nah, keseimbangan bilang bahwa tau XY harus sama dengan tau YX. Jadi kalau di permukaan ini ada tegangan yang ini, tegangan geser yang ini, maka di depannya sini juga harusnya ada tegangan geser yang sama, yang ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai tegangan geser di permukaan ini, nanti kita akan ngitungnya dari tegangan geser yang ada di sebelah atasnya ini, karena dua-duanya nilainya sama saja ya. Jadi diturunkannya dari situ. Nah, kalau kita lakukan integrasi sama aja dari yang lalu. Semua tegangan geser ini kalau diintegrasi, jadi tau ini kalau diintegrasi untuk seluruh luasan A ini, totalnya harusnya sama dengan V ini ya. Ya jelas ya, karena yang menyebabkan tegangannya gaya V ini. Tapi distribusinya tidak lagi seragam. Nanti kita lihat hasilnya tidak seragam. Yang jelas penjumlahan dari tegangan yang kecil-kecil ini akan menjadi V juga. Nah, penurunannya kita mengikuti gambar yang ada di buku aja ya. Jadi dari bagian balok ini, saya hapus di sini aja ya. Kita tinjau sebagian kecil yang ada di sini ya. Oh, ininya belum diperbesar ya. Jadi kalau ini diperbesar baloknya, tapi hanya potongan tertentu saja. Ya. Jadi sebagian kecil di sini. Nah, begitu mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di atas ini ada beban merata W-nya yang ini ya. Kita hanya tinjau yang sini, yang sebelah sana tidak digambarkan bebannya. Lalu di potongan kirinya mestinya ada kan ini ada gaya geser dan momen ya. Kalau ini dipotong, kalau ini dipotong di pinggir sini ada gaya geser, di luarnya lah. Jadi kalau kita lihat gayanya, di potongan yang kecil ini ada gaya V,
Dan ada gaya V di sebelah kiri. Ya, ini titiknya titik C dan D di sini dibuatnya. C dan D yang jaraknya delta X ya. Jaraknya sejauh delta X. Jadi ini VC dan ini VD. Kemudian di kirinya juga ada momen maksudnya ya. MC, MD begitu ya. Nah, MC ini akan mengakibatkan tegangan normal pada permukaan yang dikotakin ini ya. Jadi ini ada tegangan normalnya ke sana. Distribusinya linear lah gitu ya. Mudah-mudahan terlihat ada tegangan normal menekan karena di sisi atas ini adalah sigma C dA ya. Luasan kesebelah sananya dA. Dan dengan cara yang sama di sebelah sini ada begitu, ini sigma D dA ya. Sigma D dA, oke. Vertikalnya ada ini ya. VC dan VD. Dan di bawah sini harusnya ada gaya yang mengimbangi antara keduanya ya. Jadi di sini disebut gayanya itu delta H dulu aja ya. Ini delta X ini jarak, gayanya namanya delta H ya. Selisih gaya horizontal dari sisi kiri dan sisi kanan kotak ini ya. Titik kecil ini. Nah, dengan keseimbangan dalam arah X, keseimbangan dalam arah X ya. Sigma Fx sama dengan 0, arah horizontal, ada sigma CDA ini ya. Sigma CDA ya, yang bekerja di seluruh permukaan ini, jadi harus diintegrasi. Dan sigma DDA ini yang bekerja di seluruh permukaan ini juga harus diintegrasi. Ini ke kanan, yang ini ke kiri, jadi dikurangi sigma DDA. Integral sigma DDA. Terus ditambah delta H sama dengan 0 ya. Ya. Nah, ini ditambah karena ini ke kanan, yang ini ke kiri ya. Nah, tegangan kemarin sudah dihitung ya, sudah kita ketahui tegangan itu diakibatkan oleh momen lentur ini MC dan MD. Jadi sigma C itu adalah MC dikalikan Y dibagi I dA. Yang ini adalah integral MD dikalikan Y dibagi I dA ditambah delta H sama dengan 0. Yang berbeda hanya MC dan MD-nya, yang lain sama. Jadi delta H itu adalah MD minus MC, pindah ke sana ya, MD minus MC dibagi I dikalikan integral IDA. Gitu ya, mudah-mudahan nggak salah saya nuruninnya. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah gaya yang diperlukan di bawah sini agar elemen ini seimbang ya. Agar elemen itu seimbang, perlu ada gaya delta H yang besarnya sebesar ini. Nah, karena gaya ini bekerja pada elemen yang sangat pendek ya, delta X ya. Jadi selisih MD kurang MC ini kita bisa sebutkan sebagai delta M ya. Jadi saya tulis di sini sekarang, di samping aja sedikit untuk karena delta X-nya kecil, jadi MD minus MC itu kita sebut sebagai delta M, yang nilainya adalah karena jaraknya dx itu adalah dm dx dikalikan delta x ya. Delta x ini dikalikan dengan turunan ya.
Jadi selisih momen di jarak yang kecil ini ya turunan dm dx ya. Jadi penurunannya ya, rate penurunan momennya begitu. Dan kita ketahui dari statika yang lalu dm dx itu adalah gaya geser ya. Turunan dari momen lentur adalah gaya geser. Jadi ini adalah V dikalikan delta x. Oke. Jadi md minus mc itu adalah V delta x. Dan artinya ini adalah V delta x dibagi dengan I integral YDA. Nah, integral YDA itu adalah luasan yang di sini ya. Yang tergambar di pinggir ini ya. Di sini. Atau di sebelah sini juga bisa karena jaraknya sangat kecil kita anggap sama ya. Jadi tidak seluruh penampang ya. Hanya bagian yang itu. Dan YDA itu kalau Anda ingat yang lalu itu adalah Q ya. Momen pertama ya, terhadap sumbu yang jaraknya Y dari titik itu. Jadi sumbu X ini ya, sumbu horizontal ya. Begitu. Oke, nah kalau begitu kita dapatkan formulanya. Gayanya adalah segini. Sebesar gaya geser dikalikan dengan dibagi dengan momen inersia penampang dikalikan dengan delta X. Sebentar, delta X-nya di sini V. Ya, benar, delta X di situ. Dibagi dengan I. Oke, ya. Oke, nah jadi karena ini gaya, ini jarak, kita bisa bagi ya, delta H dibagi delta X ya. Gambar ini sudah bisa dihapus ya. Jadi delta H per delta X, gaya persatuan panjang ini, itu sama dengan V kali Q dibagi dengan I. Ya. Dan gaya persatuan panjang itu punya nama, ini sering diganti jadi huruf Q kecil ya. Dan disebut sebagai shear flow ya. Disebutnya shear flow, ini enggak diterjemahkan ya. Aliran geser rasanya jarang digunakan, biasanya disebutnya shear flow saja ya. Jadi ini gaya geser persatuan panjang ya. Gaya geser persatuan panjang. Gaya geser persatuan panjang. Nah, persatuan panjangnya dalam arah horizontal ya, karena tadi kan gayanya horizontal ya. Dan ini biasanya diperlukan untuk mengecek sambungan-sambungan antar bagian ya. Jadi kalau misalnya kita punya material atau penampang yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya gimana ya? Misalnya penampangnya begini. Penampangnya profil I begini, tapi dibuat dari kayu yang terdiri dari 3 bagian ya. Ada 1 bagian atas, 1 bagian badannya ini, dan 1 lagi bagian bawahnya. Sehingga kita perlu paku. Dipaku begitu, dan ini juga dipaku. Demikian agar menyatu ya. Atau ini kalau dilihat dari atas, dilihat dari atas ya. Begitu. Ini potongannya dan ini tengah-tengahnya ya. Nah, harus ada sejumlah paku untuk menyambungkan bagian yang bawah dengan bagian yang atas agar dia menyatu sehingga shear flow di sini tersambungkan ya. Shear flow di antara keduanya ya. Kalau materialnya sudah jadi satu material, shear flow-nya pasti jalan aja ya. Ikut aja. Nah, pada sambungan antara bagian badan dan atasnya ini ada shear flow yang harus dilewatkan oleh
paku-paku ini ya. Jadi satu paku mengambil sebesar ini misalnya. Kalau katakan ini jaraknya S, ini jaraknya S, maka gaya yang masuk ke paku ini, kalau saya ambil tegak lurusnya di sambungan, gitu ya, di sambungannya, ini gaya ya, V-nya, V pada paku sama dengan Q-nya, jadi shear flow di sini, Q, dikalikan dengan jarak S ini. Ya. Jadi ini yang namanya shear flow ya. Jadi di setiap sambungan ini ada aliran gesernya atau shear flow-nya yang merupakan gaya geser yang terjadi di antara bagian ini per satuan panjang. Dan ini bisa kita tentukan nanti untuk menentukan berapa buah pakunya atau berapa besar pakunya dan berapa jauh jarak yang diperlukan ya, tergantung kapasitas paku ya. Ya ini yang lain ya, hasil sampingannya. Sementara tegangan geser belum jadi dapat ya, karena ada shear flow ya, kita kerjakan shear flow dulu ya. Nah kalau kita ingin tahu tegangan geser, ini baru gaya geser per satuan panjang ke arah sana, ke arah memanjang. Agar jadi tegangan, gaya gesernya harus dibagi dengan luas ya. Jadi shear flow yang ke arah sana harus dibagi lagi dengan lebar ini ya. Lebar ini, karena shear flow Q-nya kan arahnya ke sana ya. Ini Q-nya, tinggal dibagi lebar ya. Jadi tegangan geser itu adalah Q dibagi dengan lebar ini. Ya, lebar ini tuh ya ini ya. Di sini tebal biasanya disebutnya ya. Jadi per T ya. Atau kadang-kadang B, kalau untuk lebar hurufnya B ya. Jadi kadang-kadang ditulisnya Q per B juga ya. Mungkin B lebih umum lah ya. Q per B. Dalam hal ini B-nya sebesar T ini ya. Jadi tegangan geser itu adalah shear flow dibagi lebar dari penampang di titik yang ditinjau ya. Jadi kalau di sini lebarnya ini, kalau di atas ya lebarnya yang atas ini. Jadi begitu ya. Atau kita ini sebutnya B1, B2 lah ya, biar tidak membingungkan. Jadi karena Q per B ini jadinya adalah gaya geser dikalikan dengan momen pertama dari penampang di atasnya dibagi dengan I dikalikan lebar ya. Jadi ini adalah formula tegangan geser pada balok akibat gaya geser V-nya ya. Jadi tau sama dengan V gaya gesernya sendiri dikalikan momen pertama dari penampang di atasnya dibagi dengan inersia penampang tersebut dibagi dengan lebar di titik yang ditinjau ya. Oke, jadi ini ditulis satu-satu, ini V-nya gaya geser pada penampang. Q itu adalah momen pertama. Dari penampang di atas karena memang tadi diturunkannya untuk sebagian yang di sebelah atas ya, di atas titik yang ditinjau, titik yang dicari tegangan gesernya ya, yang ditinjau ini ya. YDA tadi ya, jadi momen pertamanya terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X ini ya, sumbu horizontal ya. Dari penampang di atas itu, inersianya ya inersia terhadap sumbu X, inersia penampang, terhadap sumbu X, sumbu horizontal yang sama, dan B-nya adalah lebar penampang ya.